underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, kemarin itu Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan yang melarang Gojek dan perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi melalui web. Nah, ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Gojek atau aplikasi melalui web untuk perusahaan transportasi umum itu sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan yang lalu dan berkembang terus menjadi banyak perusahaan yang model-modelnya seperti ini. Gojek itu muncul karena fenomena angkutan umum di Jakarta terutama belum sesuai dengan ideal, ya. Jadi orang masih mengalami kesulitan transportasi karena macetnya jalan dan sebagainya, sehingga dianggap naik sepeda motor dengan Gojek itu menjadi lebih cepat, ya, efisien dan biaya tidak terlalu mahal, ya. Dulu ojek itu sudah ada kan? Betul. Tetapi kan tidak lewat web, ya, tidak lewat aplikasi web, sehingga orang kalau mau naik ojek harus mencari pangkalan, ya. Ternyata sekarang karya anak bangsa kita sendiri, aplikasi Gojek ini tiba-tiba meledak. Semua menyambut dengan bagus, ya. Saya juga pernah pesan kok, sudah pernah ngerasain pakai helm hijau itu, ya. Ya bagus, ya. Ternyata memang enak, ya. Kemana-mana gampang. Juga sekaligus ada pelayanan, kalau kita mau beli obat, minta tolong Gojek belikan obat di beberapa counter toko obat, kita juga bisa, ya, dengan harga yang murah. Maksudnya biaya perjalanannya itu murah. Nah, sekarang tiba-tiba tidak diizinkan lagi perusahaan yang kayak gini dengan alasan bahwa ini tidak ada di dalam undang-undang transportasi. Menteri Perhubungan kita rupanya betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pengaman undang-undang, ya. Jadi itu terus dilarang. Nah, sebetulnya pelarangan ini ya tidak benar. Menurut saya peraturan undang-undang itu harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang ini kan perubahan itu terlalu cepat berlangsungnya. Dan undang-undang itu kalau mau dibuat kan harus melalui sidang-sidang yang melelahkan. Jadi tidak bisa kalau kemudian undang-undangnya tidak ada terus dilarang. Tetapi yang penting malah itu diamankan dulu. Diawasi dulu efek-efek negatifnya apa dan sebagainya gitu. Dan setelah diamati dan mendapat formula khusus baru itu dibuat undang-undangnya. Masalah plat kuning, plat hitam, nah itu kan masalah yang gampang kan. Itu plat kuning, plat hitam itu kan tujuannya supaya bayar pajak. Ya diatur saja, ya. Jadi bukan dilarang, tapi harus diatur. Tapi Om Bob, peraturan itu baru berumur 1 hari, tetapi sudah dicabut kembali oleh Menteri Perhubungan yang mengeluarkan peraturan itu sendiri. Bagaimana ini Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Seperti tadi yang saya omong, ya, Menteri kita ini terlalu jalannya lurus, mengamankan undang-undang, ya. Tetapi ya itu penyakit kan, seorang pemimpin yang tidak memikir panjang, ya munculnya seperti ini. Setelah keluar peraturannya, baru dia merasa salah sehingga dicabut kembali. Sebetulnya ini ya nggak benar. Seorang pemimpin itu kalau sudah mengeluarkan titah itu ya harus hati-hati, jangan asbun. Begitu omong, salah, terus diralat, bukan diralat malah dicabut kembali. Itu sebetulnya ya tidak pada tempatnya kan. Kalau di istilah budaya Jawa itu, sang pendito itu harusnya punya yang namanya idu geni, ya kan. Air ludahnya itu sudah bisa mengalahkan siapa-siapa. Jadi apa yang diucapkan itu harusnya sudah dipikirkan matang-matang, bukan setengah matang, baru anget aja sudah dikeluarkan dan tiba-tiba dicabut kembali. Kalau sudah seperti ini, enaknya seperti apa Om Bob? Ya, kalau seperti ini mestinya ya kita harus mulai belajar malu, ya. Mestinya Menteri Perhubungan kita ini mempunyai jiwa besar. Dia harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Perhubungan. Atau diberhentikan dari menteri, ya, supaya besok sang menteri-menteri yang lain itu kalau membuat peraturan harus berpikir 2-3 kali ke depan, ya, apa efeknya dan sebagainya, sehingga
dengan pemberhentian atau pengunduran diri dari Menteri Perhubungan kita yang kita cintai ini juga membawa hikmah terhadap semua pemimpin-pemimpin negara kita ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om